Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dan observasi yang kami lakukan selama kegiatan magang 1 di MTSN 3 Kediri. Ada 4 poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama, kultur dan manajemen sekolah. Ada beberapa aspek yang menjadi fokus pengamatan kita pada kegiatan magang 1 ini. Yang pertama adalah perilaku siswa. Perilaku siswa baik di dalam maupun di luar pembelajaran. Adapun yang perlu kita garis bawahi adalah pembelajaran yang dilakukan ini adalah pembelajaran daring dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Jadi kita mengamati melalui kelas-kelas daring. Adapun menurut pengamatan kami, kita menemukan bahwa meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, siswa tetap bersikap secara sopan dan juga santun. Hal itu dibuktikan dengan penggunaan bahasa yang sopan di dalam grup kelas, tetap menyapa, menjawab salam, dan juga kesopanannya tetap dijaga seperti biasanya, meskipun pembelajaran menjadi daring. Adapun untuk keaktifan dan partisipasi mungkin sedikit banyak berkurang dikarenakan kelas daring yang kurang efisien. Selanjutnya adalah kebiasaan dan budaya sekolah. Adapun kita kurang bisa mengamati bagaimana kebiasaan dan budaya sekolah yang seperti biasanya dikarenakan tidak adanya pembelajaran tatap muka, tapi yang dapat kita simpulkan adalah sebelum adanya pembelajaran daring, sekolah sudah membudidayakan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti sholat berjamaah, hukuman bagi yang telat, sholat duha setiap Jumat, dan banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang baik. Namun selama pandemi ini yang dapat kita temukan adalah baca Al-Quran yang masih dibiasakan di beberapa kelas. Tidak semua kelas membiasakan baca Al-Quran sebelum pembelajaran, hanya beberapa kelas saja. Selanjutnya adalah pembinaan guru dan siswa. Jika biasanya pembinaan guru dan siswa berjalan dengan lancar selama pembelajaran normal ataupun luring, namun selama pembelajaran daring ini yang dapat kita temukan hanya beberapa aspek saja, seperti untuk pembinaan guru masih diadakan rapat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, guru menjaga jarak, dan juga semuanya tetap memakai masker. Ada juga beberapa workshop ataupun rapat-rapat yang tidak memungkinkan untuk dilakukan tatap muka, maka dilakukan secara daring melalui Google Meet ataupun Zoom. Sedangkan untuk pembinaan siswa biasanya dilakukan dengan kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan belajar, dan sebagainya. Selama pembelajaran daring, ada beberapa kegiatan bimbingan seperti bimbingan olimpiade yang tetap berjalan dengan mematuhi protokol dan pembatasan kerumunan. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler, banyak kegiatan ekstrakurikuler yang belum bisa dilakukan kembali seperti biasanya, dan ada pula beberapa kegiatan yang masih bisa dilakukan secara daring, seperti ECC atau English Club dan juga pramuka. Selanjutnya adalah kedisiplinan siswa. Dalam pembelajaran daring, tidak semua siswa dapat disiplin seperti biasanya, seperti sebelumnya, tapi yang dapat kita simpulkan, kedisiplinan siswa tetap terjaga. Hal ini terlihat dari bagaimana siswa selalu mengikuti kelas daring secara on time. Dan bagi yang telat tetap tidak kenakan sanksi berupa teguran ataupun dihubungi secara langsung oleh guru yang terkait. Selanjutnya kita masuk poin yang kedua, yaitu kompetensi utama pendidik. Ada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang guru ataupun pendidik. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran, baik dalam segi materi, pemahaman peserta didik, perancangan proses pembelajaran, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara personal dalam berkepribadian secara arif, bijaksana, dan bisa menjadi teladan bagi siswanya. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan komunikasi dan bergaul secara baik dan juga sopan, baik dengan murid maupun dengan warga sekolah yang lainnya. Sedangkan yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan pembelajaran secara mendalam,
tidak hanya mengenai materi dan lingkungan kelas, tapi lebih dari itu. Menurut pengamatan kami selama proses magang 1 di MTSN 3 Kediri, kami menemukan bahwa guru di MTSN 3 Kediri sudah memenuhi 4 kompetensi di atas. Hampir seluruh guru memenuhi 4 kompetensi di atas, serta mereka mampu menyesuaikan dengan pembelajaran daring ini. Meskipun penyesuaiannya belum stabil atau masih ada beberapa guru yang belum bisa menyesuaikan dengan pembelajaran daring sekarang ini, tapi dapat kita simpulkan bahwa hampir seluruh guru di MTSN 3 Kediri sudah baik dalam memenuhi 4 kompetensi di atas. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah pemahaman peserta didik. Ada 5 aspek yang kita amati di poin ketiga ini. Yang pertama adalah karakteristik siswa. Yang kita temukan di lapangan ada bermacam-macam karakteristik dari siswa MTSN 3 Kediri, terutama karakteristik baru yang muncul dikarenakan pembelajaran daring ini. Yang pertama adalah aktif dan pasif. Jadi ada beberapa siswa yang tetap aktif dalam pembelajaran daring, tetapi banyak pula siswa yang ditemukan pasif selama pembelajaran daring. Yang kedua adalah kurang antusias. Jadi ada beberapa guru yang mungkin masih belum bisa beradaptasi dengan proses pembelajaran daring dan kegiatan-kegiatan pembelajaran daring yang jauh berbeda dari sebelumnya, sehingga menimbulkan siswa yang menjadi kurang antusias. Ini hampir sama dengan sifat pasif, karena dia sudah pasif, dia menjadi antusiasmenya menurun secara drastis. Yang ketiga adalah kurang responsif. Ini sejalan dengan dua sifat sebelumnya, yaitu pasif dan juga antusias, yaitu kurang responsif. Jadi mereka memiliki antusiasme yang semakin rendah dikarenakan pembelajaran yang menurut mereka mungkin bosan atau tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan mereka. Jadi para siswa di MTSN 3 Kediri cenderung kurang responsif dalam menanggapi guru di dalam kelas daring. Kurang adanya timbal balik, terutama dalam pembelajaran dan pemberian materi dari guru. Namun tidak sedikit juga siswa yang tetap aktif dan berusaha untuk menjadi antusias dan juga responsif mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua adalah pengaturan kelas. Jadi, jika sebelumnya pengaturan kelas meliputi dengan ruang kelas, tapi dikarenakan kondisi pembelajaran daring, jadi pengaturan kelas dalam hal ini adalah pembentukan kelas daring melalui grup WhatsApp kelas. Jadi kelas lebih tertata dengan semua murid dalam satu kelas yang biasanya rata-rata satu kelas sekitar 30-35 siswa. Dan selain siswa dalam grup WhatsApp tersebut, terdapat juga guru wali dan juga guru mapel yang bersangkutan. Ada pula beberapa kelas yang menerapkan sistem grup per mata pelajaran. Ada juga beberapa kelas yang membuat satu grup saja dengan semua guru mata pelajaran. Jadi pengaturan kelas tergantung kepada wali kelas dan juga kesepakatan dengan anggota kelas. Yang ketiga adalah pengembangan potensi. Banyak kegiatan yang dilakukan, yang sudah dibudidayakan di MTSN 3 Kediri seperti ekstrakurikuler dan bimbingan ataupun olimpiade. Namun selama pembelajaran daring ini, yang dapat kami simpulkan, tidak semua kegiatan ekstrakurikuler berjalan seperti sebelumnya, hanya beberapa saja seperti OSIS, Pramuka, dan juga English Club. Untuk bimbingan belajar dan olimpiade masih berjalan, terkadang dilakukan secara offline atau secara tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan dan pembatasan kerumunan, tapi lebih sering dilakukan secara online ataupun daring. Yang keempat adalah problem dan solusi. Selama pembelajaran daring, banyak ditemukan problem seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya di poin karakteristik. Jadi ada banyak siswa yang pasif, kurang responsif, ataupun kurang antusias selama mengikuti kelas. Selain itu, banyak dari siswa yang telat dalam mengumpulkan tugas. Tugas digunakan menjadi salah satu alternatif metode pembelajaran selama daring. Jadi banyak siswa yang mengeluhkan banyaknya tugas ataupun susahnya tugas. Jadi mereka biasanya mengumpulkan tugas telat dan dan sebagai solusinya guru memberikan sanksi maupun teguran. Ada juga beberapa
Guru yang menerapkan untuk siswa yang hampir tidak mengumpulkan tugas berulang kali, maka akan dipanggil ke sekolah beserta dengan wali muridnya. Hal ini bertujuan agar menimbulkan efek jera dan juga tidak adanya pengulangan kesalahan yang sama di siswa yang lain. Selanjutnya, aspek yang terakhir yaitu partisipasi. Jadi di sini saya memperlihatkan diagram yang menunjukkan bagaimana partisipasi dan keaktifan siswa sebelum dan sesudah pembelajaran daring. Menurut pengamatan kami melalui data-data yang ada dan juga wawancara kepada pihak yang terkait, sebelum pembelajaran daring ataupun ketika pembelajaran tatap muka, keaktifan dan partisipasi siswa cenderung tinggi, berkisar antara 80-90%. Akan tetapi, selama pembelajaran daring ini, keaktifan dan partisipasi siswa cenderung menurun drastis. Hal ini dikarenakan banyaknya siswa yang mengeluhkan bosan ataupun tidak terbiasa dengan sistem yang baru. Dan juga dari pihak guru mengeluhkan kurangnya pengetahuan terhadap teknologi dan juga masih susahnya mereka untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang baru. Jadi dikarenakan hal-hal tersebut, keaktifan dan partisipasi siswa cenderung menurun drastis selama pembelajaran daring. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, sekaligus poin yang terakhir yaitu proses pembelajaran. Adapun kegiatan belajar mengajar dan proses pembelajaran berjalan seperti biasanya, normal, hanya saja terdapat sedikit perbedaan atau mungkin bisa dikatakan banyak perbedaan dikarenakan pembelajaran daring. Untuk susunan kelas, susunan pembukaan kelas kurang lebih sama. Yaitu yang pertama, persiapan pembelajaran. Pertama dari persiapan pembelajaran adalah menyusun RPP atau rancangan proses pembelajaran. Yang kedua adalah menyiapkan materi dan meminta siswa untuk bersiap. Beberapa guru menerapkan sistem ini dengan cara mengirim chat ataupun voice note ke grup kelas, meminta para siswa untuk membaca buku modul sesuai dengan materi yang akan mereka pelajari di pertemuan selanjutnya. Yang kedua adalah membuka pembelajaran. Hampir seluruh guru sama dalam sistem ini. Yang pertama yaitu salam dan menyapa siswa. Ada beberapa guru yang salam atau menyapa siswa menggunakan chat tertulis. Ada juga beberapa guru yang menggunakan voice note atau pesan suara. Di kelas yang saya amati, guru menggunakan pesan suara yang kemudian dikirimkan ke grup kelas. Yang kedua adalah bercakap singkat dengan bahasa Inggris. Mengingat kelas yang saya amati merupakan kelas bahasa Inggris, guru biasanya memulai kelas dengan mengirimkan pesan suara berkisar sekitar 1-1,5 menit yang berisi salam, sapaan, dan juga bercakap-cakap singkat seperti menanyakan kabar atau berbahasa basi menggunakan bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk membiasakan siswa menggunakan bahasa Inggris sehingga kedepannya bahasa Inggris bisa dipraktekkan. Kemudian yang ketiga yaitu inti pembelajaran. Di kelas yang saya amati, guru mengirimkan berupa PowerPoint mengenai materi yang akan mereka pelajari di pertemuan tersebut. Kemudian guru juga mengirimkan berupa pesan suara berisi penjelasan mengenai materi yang akan mereka pelajari di pertemuan tersebut. Terkadang guru juga mengirimkan berupa link video di YouTube yang berkaitan dengan materi guna memperbanyak sumber pembelajaran dan juga pengetahuan bagi siswanya. Setelah penjelasan materi dan pemberian PowerPoint, guru membuka sesi tanya jawab bagi siswa yang dirasa belum terlalu memahami materi dan ingin menanyakan lebih lanjut mengenai materi. Setelah itu, setelah selesai sesi tanya jawab, guru memberikan tugas tambahan. Adapun tugas tambahan gantung kepada guru yang pastinya berkaitan dengan materi pembelajaran hari itu. Setelah itu, guru menutup kelas dengan mengucapkan salam dan juga mohon maaf serta terima kasih seperti biasanya. Terkadang juga guru memberikan motivasi singkat untuk siswa agar siswa tetap semangat dan lebih antusias lagi dalam mengikuti kelas selanjutnya. Demikian
presentasi saya di video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata ataupun kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.